Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Theo Hernandez tidak dijual. Asa Barcelona untuk merekrut tanda tangan Theo Hernandez bakal gugur. Pasalnya, sang bek diberitakan tidak akan dijual AC Milan di musim panas nanti. Mereka menilai sang bek sudah menunjukkan performa yang luar biasa di skuad Rossoneri. Ia bahkan dinilai menjadi pemain terbaik Milan sepanjang musim 2019-2020. Kubu Rossoneri dikabarkan memasang harga transfer Theo Hernandez di angka yang cukup tinggi. Tidak tanggung-tanggung mereka menggandakan mahar transfer sang bek. Mereka tahu bahwa keuangan Barcelona tidak sanggup untuk menebus mahar transfer semahal itu. Untuk itu, mereka optimis sang bek akan bertahan. Odion Ighalo lepas, MU kejar Wissam Ben Yedder. Manchester United mulai mempersiapkan opsi jika mereka kehilangan Odion Ighalo. Setan Merah diberitakan akan mencoba menggait Wissam Ben Yedder dari AS Monaco. Ben Yedder memiliki reputasi yang apik saat bermain dengan Sevilla. Ia juga tampil tajam saat bermain untuk AS Monaco, di mana ia mengemas 19 gol dan 9 assist musim ini. Solskjaer menilai Ben Yedder memiliki gaya bermain yang mirip dengan Ighalo, sehingga ia bisa menjadi tambahan yang bagus untuk lini serang mereka. Menurut laporan tersebut, AS Monaco tidak akan menjual Ben Yedder dengan terlalu mahal. Mereka akan melepas sang striker di angka 40 juta pound sterling di musim panas nanti. Resmi, Manuel Neuer perpanjang kontrak di Bayern Munich hingga 2023. Manuel Neuer akhirnya mengakhiri spekulasi masa depannya dengan menaikkan kontrak baru di Bayern Munich hingga musim panas 2023. Pastian ini memutus kabar tak sedap yang selama ini beredar soal transfer Neuer ke berbagai klub elit Eropa. Manuel Neuer telah berseragam Bayern Munchen sejak Juli 2011 ketika dibeli dari Schalke. Di Bayern Munchen, Manuel Neuer telah mempersembahkan 18 gelar dari semua kompetisi. MU bakal perpanjang masa pinjaman pemainnya. Manchester United membuka kemungkinan untuk memperpanjang masa pinjaman 3 pemainnya, Alexis Sanchez, Dean Henderson, dan Chris Smalling. Tiganya akan diperpanjang pada klub pinjaman jika sisa musim 2019-2020 dilanjutkan. Namun perpanjangan ini harus disetujui oleh kedua klub dan pemain, dengan catatan pembicaraan resmi baru akan dilaksanakan jika ada kepastian dimulainya liga. Resmi, Roberto Martinez teken kontrak baru di Timnas Belgia. Roberto Martinez punya rapor bagus sebagai pelatih Timnas Belgia. Oleh karenanya, kontrak Martinez diperpanjang sampai 2 tahun ke depan. Dilansir situs resmi KBVB, Martinez menaikkan kontrak anyar yang menjaganya di kursi pelatih hingga Piala Dunia 2022. Maka dari itu, 2 tahun ke depan akan jadi tugas berat untuk Martinez. Sebab menyusul pandemi virus corona, Piala Eropa 2020 diundur sampai tahun depan, sehingga jarak dengan Piala Dunia Qatar kurang dari 1,5 tahun. Serie A 2019-2020 lanjut atau tidak? Tunggu 28 Mei. Klub-klub Serie A masih harap-harap cemas terkait kelanjutan musim 2019-2020. Pemerintah Italia kabarnya bakal ketok palu pekan depan. Terkait kelanjutan kompetisi musim ini, pemerintah Italia memang memegang kendali penuh. Maka dari itu, pemerintah melalui Menteri Olahraga Vincenzo Spadafora akan membicarakan kelanjutan musim pada 28 Mei. Saat Serie A dihentikan, Juventus memimpin klasemen dengan 63 poin dari 26 laga, unggul 1 poin atas Lazio. Asisten manajer Burnley positif virus corona. Salah satu dari 6 orang yang positif corona di Premier League kembali terungkap. Dia adalah asisten manajer Burnley,
Ian Woan. Dikutip dari BBC, Woan dinyatakan positif virus corona usai menjalani tes yang dilakukan pada akhir pekan lalu sebelum Burnley kembali berlatih. Sebelumnya, Watford mengkonfirmasi bahwa 1 pemain dan 2 stafnya positif corona, sementara 2 orang yang positif lainnya masih tidak diungkap. Premier League sendiri sudah mewacanakan bakal kembali menggelar latihan, adapun kapan kompetisi Liga Inggris dilanjutkan masih abu-abu. Mau Hendrik Mkhitaryan, AS Roma diminta serahkan Justin Kluivert. Klub Premier League Arsenal diberitakan membuka peluang bagi AS Roma untuk memiliki Hendrik Mkhitaryan. Namun sebagai gantinya mereka meminta manajemen Ilupi untuk melepaskan Justin Kluivert ke London Utara. Mereka diberitakan tertarik dengan sosok Justin Kluivert. Arsenal menilai putra Patrick Kluivert itu berpotensi menjadi pemain top di masa depan. Itulah mengapa mereka siap menyerahkan Mkhitaryan plus 13 juta pound sterling untuk mengamankan jasa pemain 21 tahun tersebut. Mark Van Bommel masuk daftar calon pelatih baru AC Milan. Mantan pelatih PSV Mark Van Bommel dikabarkan masuk daftar calon pelatih baru Milan. Van Bommel masih menganggur sejak dipecat PSV pada Desember 2019. Seperti dilansir dari Calciomercato, Van Bommel telah menghubungi pihak Milan untuk menyodorkan diri sebagai pengganti Stefano Pioli pada musim depan. Pelatih asal Belanda itu pernah membela Rossoneri dalam periode singkat, yakni pada setengah akhir musim 2011-2012. Sementara karir manajerial Van Bommel masih seumur jagung. Sejak pensiun pada 2013, ia baru sebentar menjabat sebagai asisten pelatih timnas Arab Saudi dan Australia. Olivier Giroud perpanjang kontrak di Chelsea hingga 2021. Setelah selama beberapa bulan terakhir nasibnya dipertanyakan, akhirnya terjawab sudah bahwa Olivier Giroud akan tetap berada di Chelsea hingga akhir musim kompetisi 2020-2021. Chelsea dan Giroud pasalnya memutuskan untuk melanjutkan kerjasama mereka selama 1 tahun lagi. Menanggapi perpanjangan kontraknya ini, Giroud pun merasa senang, sebab ia masih ingin membuktikan kapasitasnya di hadapan para penggemar Chelsea. Lampard ungkap alasan Chelsea perpanjang kontrak Giroud. Lampard sangat senang Giroud memperpanjang kontraknya dengan Chelsea. Ia memandang Giroud sebagai sosok yang penting di dalam tim. Dan alasan utama Lampard menginginkan Giroud tetap berada di dalam skuadnya karena penyerang asal Prancis itu memiliki banyak pengalaman yang bisa dibagikan kepada para pemain Chelsea. Giroud pun dipandang sebagai seorang mentor di dalam tim. Chelsea perpanjang kontrak Willy Caballero. Setelah Olivier Giroud, Chelsea memperpanjang masa bakti kiper mereka Willy Caballero. Ia mendapat tambahan perpanjangan kontrak 1 tahun. Kabar perpanjangan kontrak tersebut disampaikan Chelsea via laman resminya Rabu 20 Mei 2020. Kontrak Caballero yang habis di musim panas 2020 ini telah diperpanjang selama setahun hingga Juni 2021. Pengumuman itu disambut baik Caballero. Ia mengaku senang dan tidak sabar ingin segera bermain lagi bersama Chelsea hingga 1 tahun ke depan. Aritz Aduriz resmi gantung sepatu. Aritz Aduriz resmi gantung sepatu di usia 39 tahun. Penyerang Athletic Bilbao itu pensiun dengan meninggalkan catatan rekor di La Liga dan timnas Spanyol. Kabar pensiunnya Aduriz diumumkan melalui unggahan Twitter pemain Spanyol itu. Dia gantung sepatu setelah berjuang menghadapi cedera pinggul yang membekapnya. Melansir Football Espana, Aduriz sudah bermain sebanyak 780 kali di laga kompetitif dan mencetak 285 gol sepanjang karirnya. Pria kelahiran San Sebastian itu juga mencatatkan rekor sebagai pemain yang selalu mencetak gol di La Liga selama 15 musim beruntun bersanding dengan Lionel Messi.
Liverpool tak paksa pemain ikut latihan di tengah pandemi. Klub-klub Premier League diizinkan untuk berlatih kembali secara berkelompok per Selasa 19 Mei 2020. Namun keputusan kembali berlatih secara berkelompok di periode ini belum bisa diterima seluruh pemain di Liga Inggris. Di Liverpool, Jurgen Klopp memahami ada situasi yang tak bisa dipaksakan. Ia membebaskan para pemain untuk tak ikut latihan jika memang khawatir bakal tertular. Liverpool latihan lagi, Klopp rasanya kayak hari pertama ke sekolah. Liverpool kembali ke lapangan latihan sejak pemberlakuan lockdown di Inggris. Jurgen Klopp menggambarkan antusiasmenya seperti saat pertama kali ke sekolah. Latihan ini digelar dengan membagi-bagi skuad ke dalam sejumlah grup kecil berisi 4-5 orang tanpa kontak dan mematuhi protokol jaga jarak. Ini jadi pertama kalinya tim pemuncak klasemen Liga Inggris itu menggelar latihan sejak Inggris memberlakukan lockdown. Para pemain Liga Inggris yang tak mau buru-buru main. Ada wacana Premier League bakal dimulai bulan Juni dan berlangsung tanpa penonton. Meski begitu, pihak otoritas sepak bola, liga, dan tim masih terus merampungkan keputusan terbaik. Dilansir dari media-media di Inggris, beberapa pemain sepak bola di Premier League dengan lantang menolak untuk bermain lagi. Alasannya jelas, faktor keselamatan. Winger Manchester City Raheem Sterling sangat lantang untuk menolak wacana Liga Inggris bergulir kembali. Dia pun menitik beratkan soal keselamatan pemain dan seluruh tim. Penyerang Watford, Troy Deeney, juga berpendapat serupa. Malah dia melempar perkataan tajam. Mending saya ke supermarket daripada latihan bola. Ya, kalau sudah bisa latihan artinya sudah aman kan? Ucap Troy Deeney. Cristiano Ronaldo tersenyum lagi. Cristiano Ronaldo telah kembali ke Continassa untuk berlatih bersama rekan-rekannya di Juventus. Sebelum bergabung, dia lebih dulu menjalani tes medis. Tak ayal, pemain asal Portugal itu sudah 72 hari tak merumput karena pandemi virus corona dan Liga Italia pun ditangguhkan untuk sementara. Ronaldo memilih mengisolasi diri di kampung halamannya di Pulau Madeira, Portugal. Lewat Instagram pribadinya, Cristiano Ronaldo memposting dirinya yang tersenyum lebar di lapangan sepak bola. Dirinya pun tampak fit dan juga bersemangat. Guardiola ternyata punya impian antarkan timnas Brazil jadi juara dunia. Pelatih Manchester City Josep Guardiola nyatanya memiliki impian untuk bisa menangani timnas Brazil pada suatu hari nanti. Tidak tanggung-tanggung, Guardiola bahkan berambisi mengantarkan tim Samba menjadi juara Piala Dunia. Hal tersebut disampaikan oleh bek Sao Paulo Dani Alves. Keduanya memang mempunyai hubungan yang dekat. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!